Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wattaqa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, keluangan waktu, sehingga di saat yang penuh dengan kegiatan ini ataupun di saat sedang terjadinya pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu yang dimana Allah perintahkan juga kepada setiap hamba untuk senantiasa memperbaiki ilmunya, untuk senantiasa memperbaiki setiap hal-hal yang kurang dalam hidupnya, sehingga benar-benar menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita teladan dalam berumah tangga, teladan dalam bersosial, teladan dalam bermuamalah, baik itu dengan teman-teman kita maupun teladan dalam hidup di masyarakat. Itu semuanya sudah ada, sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umatnya sudah semestinya mengikuti apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melihat, kita akan mengangkat sebuah tema tentang pentingnya peran pemuda dalam kebangkitan Islam. Hadirin, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah SWT berfirman, tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sampai kalian, sampai kita itu umat Islam mengikuti millah mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti budaya-budaya mereka. Ketika hal ini sudah terjadi dalam umat Islam, sudah terjadi kepada pemuda-pemuda Islam, sudah selesai perkara, karena mereka sudah bisa menguasai semuanya. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita, sudah memberikan peringatan kepada kita bahwasanya orang Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah tinggal diam sampai semua pemuda Islam, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, mengikuti semua tradisi mereka, mengikuti semua budaya-budaya mereka. Pemuda adalah tombak penting, tombak penting yang paling penting dalam masa depan agama dan bangsa. Dalam Islam, pemuda merupakan usia yang paling ideal, memiliki banyak sekali keutamaan.
Dan pada kesempatan kali ini, mari kita lihat bersama-sama tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam pemuda Islam. Hadirin, keutamaan pertama bagi pemuda yaitu pemuda yang beriman, bagi pemuda yang beriman. Sebagaimana dalam salah satu potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya. Pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam potongan hadis ini sebenarnya sudah menyampaikan, Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita selaku umatnya, bahwasanya pemuda ini adalah masa yang paling cocok untuk menanam ilmu, untuk belajar. Setelah dia belajar, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mendakwahkan ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, ya, kepada para sahabatnya untuk memotivasi para sahabat-sahabat yang masih muda, sehingga kita selaku pemuda di saat ini, ya, sudah seharusnya mengambil posisi kita untuk bisa tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari usia muda. Jangan sampai kita tunggu usia tua kita, karena usia muda adalah usia yang paling produktif untuk kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemuda pengikut Rasul. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mayoritas orang-orang yang merespon baik tentang seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan muda. Mereka di antaranya sahabat Abu Bakar yang masuk Islam di usia sekitaran 38 tahun. Kemudian ada sahabat Umar yang masuk Islam pada usia sekitaran 28 tahun. Dan juga sahabat Ali masuk Islam pada usia kurang lebih 10 tahun. Dan bahkan banyak sekali pemuda-pemuda yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hidayah dan bergabung masuk dalam agama Islam. Dan ketika mereka sudah beragama Islam, ya, memiliki keteguhan dalam dirinya dengan Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan mereka pemimpin di dalam peperangan. Contohnya Usamah bin Zaid, di mana ketika beliau berusia sekitaran 18 tahun menjadi seorang panglima perang yang memimpin orang-orang yang lebih tua darinya, yang memimpin orang-orang yang lebih senior darinya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dan mengerti kapasitas seorang pemuda, sehingga ditunjuklah Usamah bin Zaid menjadi seorang panglima perang. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pertanyaan Allah nanti di hari akhir juga tentang masa muda. Ini perlu kita tekankan ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak akan beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka tentang 5 perkara. Yang pertama tentang umurnya,
di mana dia habiskan. Tentang masa mudanya, di mana dia usangkan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan, dan tentang apa yang dia amalkan dari ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut sudah jelas Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada para sahabat, dan kabar itu sudah sampai kepada kita hari ini, bahwasanya masa muda adalah masa di mana sangat menentukan masa depan kita nanti di hari akhirat. Karena banyak sekali ketika masa muda, anak-anak muda tidak bisa mengontrol dirinya, terlibat dengan kasus narkoba, terlibat dengan kasus sabu-sabu, terlibat dengan hal-hal pencurian, hal-hal yang dilarang oleh agama kita ini, sehingga menghambat masa mudanya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat daripada Rasulullah harus memanfaatkan masa usia muda ini dengan semaksimal mungkin, sehingga usia muda kita ini bisa menjadi usia yang produktif untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa memanfaatkan usia muda ini untuk bisa bersosial baik dengan sesama manusia. Kewajiban kita juga untuk menyiapkan generasi penerus harus disiapkan dari sekarang. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan dalam Quran surat An-Nisa dalam ayat yang ke-9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kekurangan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan juga kepada kita tentang pentingnya kita menyiapkan generasi muda. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada salah seorang pemimpin perang, ya, yang bisa meruntuhkan benteng Konstantinopel, benteng yang sangat kokoh. Itu juga berasal dari kaum muda, berasal dari kaum-kaum seperti kita, pemuda. Bagaimana beliau itu adalah seorang panglima perang yang sangat taat kepada Allah, dan juga luar biasa dalam memotivasi, luar biasa dalam berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya. Beliau adalah Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang berusia sekitaran 21 tahun, bisa memimpin perang sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya suatu hari nanti ada seorang pemuda, ada seorang pemimpin yang akan menghancurkan kokohnya benteng Konstantinopel itu. Ini berasal dari kaum muda. Jadi kita sebagai pemuda-pemuda yang hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar, masih bisa melihat mana hal yang baik dan mana yang buruk, harus kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga masa muda kita ini produktif, masa muda kita ini bisa menjadi seorang pemuda yang bisa membangkitkan Islam, yang bisa mendakwahkan Islam ini ke depannya. Hanya sekian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.